Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kembali pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk untuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kalian semua. Dalam bacaan Injil kita pada hari ini, kita mendengar kisah tentang Maria dan Marta. Yesus datang berkunjung ke rumah Maria dan Marta. Lalu kita dengar kisah tadi bahwa Marta sibuk melayani sedangkan Maria duduk di kaki Yesus. Yesus tidak mempersalahkan Marta. Tetapi yang Yesus kehendaki dari Marta adalah mengambil bagian seperti yang dilakukan oleh Maria. Yesus datang ke rumah Maria dan Marta untuk bercerita, berbagi suka dan duka dengan mereka. Yesus ingin agar mereka bisa berbagi kisah tentang pengalaman hidup mereka sehari-hari. Dan Yesus berharap bahwa Maria dan Marta duduk untuk mendengarkan kisah Yesus, kisah keselamatan yang dibawa oleh Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Tuhan tidak melarang Marta untuk melayani. Melayani itu penting dalam kehidupan kita. Tetapi untuk bisa melayani dengan baik, pertama-tama yang harus kita buat adalah duduk di bawah kaki Tuhan. Kita mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, lalu kita melakukan pelayanan itu sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, sekali lagi kita dipanggil oleh Tuhan untuk duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang meneguhkan Anda dan saya. Maka saya mengajak Anda semua, kita bisa melayani hebat, tetapi kita perlu duduk bersama di dalam keluarga kita. Kita mau supaya keluarga kita, suami istri, memperoleh kekuatan yang berasal dari Tuhan, agar keluarga Anda senantiasa diteguhkan dan dikuatkan. Anak-anak duduk di bawah kakinya Tuhan, supaya Anda tahu membedakan mana yang baik dan mana yang benar dalam kehidupan Anda. Dan Anda berjuang untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan melalui diri sesama yang ada di sekitar Anda. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, melayani itu penting. Yang terpenting kita melayani dengan keikhlasan hati tanpa mengharapkan apapun dari orang lain ketika kita melayani. Keikhlasan hati dalam melayani akan membawa dampak berkat berlimpah bagi kita. Tapi ketika kita melayani dengan bersungut-sungut, kita tidak mendapat pahala apapun dalam kehidupan kita. Tapi pelayanan dengan ikhlas mendatangkan berkat bagi Anda dan saya, juga bagi orang-orang yang kita layani dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, melayani membutuhkan banyak pengorbanan. Tetapi untuk memperoleh kepuasan dalam pelayanan, kita diajak oleh Tuhan untuk duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, lalu kita melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri.
Maka mari Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita mengajak banyak orang untuk datang supaya mereka juga menerima berkat-berkat dari Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam kisah tadi kita lihat sikap tegas Marta. Dia sok hebat. Dia datang kepada Yesus, dia menegur Yesus yang datang ke rumahnya. Guru, tidakkah engkau peduli bahwa saudariku Maria ini membiarkan aku melayani seorang diri? Maka Yesus berkata kepada Marta, 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 engkau terlalu sibuk. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yaitu untuk duduk di bawah kakiku dan mendengarkan apa yang menjadi firman-Ku. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kadang kita menjudge orang lain dalam kehidupan kita. Kadang kita merasa kita jauh lebih hebat dari orang lain. Kadang kita merasa bahwa hidup kita jauh lebih baik daripada orang lain. Hari ini kita ditegur oleh Tuhan Yesus. Yang terpenting adalah kerendahan hati untuk duduk di bawah kaki Tuhan, agar kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dan perintah Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Percayalah saudara-saudariku, adik-adik kaum muda yang terkasih, hidup kita memang tidak mudah akhir-akhir ini. Kita mengalami banyak sekali tantangan dalam hidup. Tapi dengan duduk di bawah kaki Tuhan, kita akan jauh lebih tenang menghadapi semua pergumulan yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita. Dengan duduk di bawah kaki Tuhan, kita akan jauh lebih tenang. Kita terhindar dari perasaan takut, perasaan-perasaan yang membuat kita kecewa dalam hidup. Kalau Anda mau supaya keluarga Anda bertahan dari badai yang kuat dalam keluarga Anda, ajaklah keluarga Anda untuk duduk di bawah kaki Tuhan, memandang salib Tuhan, dan memperoleh rahmat. Biarlah darah dan air yang mengalir dari kerahiman Tuhan mengalir dalam setiap organ-organ tubuh kita yang sakit. Biarlah darah dan air yang mengalir dari kerahiman Tuhan Yesus memberikan peneguhan bagi anggota keluarga kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mari kita duduk di bawah kaki Tuhan. Kita doakan orang-orang yang saat ini sedang menderita sakit atau yang sedang punya pergumulan yang berat. Dan kita percaya rahmat Tuhan mengalir melalui doa-doa kita untuk menjamah mereka setiap pribadi demi pribadi dalam kehidupan mereka. Percayalah, kalau saat ini Anda duduk di bawah kaki Tuhan, Tuhan tidak pernah lupa untuk membiarkan Anda memperoleh kekuatan dari firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, kesehatan yang masih Engkau curahkan kepada kami. Tambahkanlah iman kami, agar kami selalu percaya bahwa rencana-Mu bagi kami selalu indah pada waktunya. Ajarilah kami untuk selalu duduk di bawah kaki-Mu, agar kami memperoleh kekuatan itu, kekuatan yang berasal daripada-Mu, yang membawa kami kepada keselamatan. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang menderita sakit. Jamahlah mereka Tuhan. Biarlah darah dan air yang mengalir dari kerahiman-Mu mengalir dalam setiap organ tubuh mereka yang sakit, dan sembuhkanlah mereka. Bagi orang-orang yang saat ini sedang punya pergumulan berat dalam kehidupan mereka, Kau bantu mereka, agar mereka tidak jauh daripada-Mu. Dengan duduk di bawah kaki-Mu, mereka akan memperoleh rahmat-rahmat yang mereka butuhkan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.